Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa tahmidan wa syukron. Alama akmalta min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala abdullir rasul wa khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa asbihi tahirin. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama Islam. Selawat dan salam selalu tercurah kepada sebaik-baik utusan penutup para nabi dan pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, segenap PGRI pengurus PGRI Kabupaten Purbalingga, segenap pengurus cabang dan pengurus ranting PGRI se-Kabupaten Purbalingga, seluruh anggota PGRI Kabupaten Purbalingga, serta Bapak Ibu Saudara hadirin yang berkesempatan ikut dalam kegiatan ini, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Cek Pak Tarman. Assalamualaikum. Masuk suara saya? Masuk Pak Joko, Ndi. Masuk Pak Joko, bisa. Halo, assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam, Ndi. Waalaikumsalam Pak Joko, masuk Pak Joko. Lagi pembukaan. Kurang keras apa Pak Tarman ya? Suara siapa yang kurang keras Pak Joko? Saya lanjutkan. Selama menjalankan ibadah puasa, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan marah pada kita. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama Sutarman, dalam organisasi sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Ketua Bidang APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Profesi Sejenis PGRI Kabupaten Purbalingga. Diberi tugas oleh Ketua untuk memandu kegiatan peringatan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan 1442 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 29 April 2021 akan secara virtual, yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Purbalingga. Mengingat pada saat ini masih suasana pandemi, demikian juga seperti halnya yang telah berdasarkan surat edaran Kementerian Agama nomor 4 tahun 2021 poin 7, di mana kegiatan untuk nuzulul Quran dilakukan secara virtual dengan batas-batasan jika tatap muka maksimal 50% dari kapasitas tempat. Oleh karena itu diselenggarakan secara virtual. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga, dilanjutkan hikmah nuzul Quran, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, agar kegiatan majelis ini senantiasa mendapat ridho Allah Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan umul kitab surat Al-Fatihah. Lihoti martilatu wa ini saati Rasulillah wa li ijabatil ma'usul wa li husilul maqsid ala hadiyiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi loro. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga yang kami muliakan Bapak Haji Kosmarno SPD MPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman anggota PGRI Kabupaten Purbalingga, khususnya mungkin juga ada yang dari luar Purbalingga, karena informasi ini sampai ke Semarang, ya, ke pengurus provinsi, mungkin ada yang dari luar kabupaten. Yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, sore hari ini PGRI Kabupaten Purbalingga hadir di tengah-tengah anggota untuk bisa memberikan di bulan Ramadan ini, dan pada kesempatan ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya saya harapkan selalu sehat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Anggota PGRI yang seperti pada kesempatan sore hari ini, pada hari yang cukup ini kita menjelang buka puasa bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan, kita memperingati nuzulul Quran walaupun secara virtual, ya, karena kondisi masih seperti ini tidak menjadi apa, dan ini sudah menjadi tren saat ini. Oleh karena itu, walaupun kita bertemu di dunia maya, tapi tidak menyurutkan kita untuk memberikan semangat untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah lebih luas, lebih banyak di bulan Ramadan ini. Teman-teman anggota PGRI yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, untuk sore hari ini alhamdulillah PGRI Purbalingga bisa hadir bersama dengan teman-teman semuanya dalam rangka memperingati nuzulul Quran pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, salah satu program PGRI Kabupaten Purbalingga untuk memberikan pencerahan kepada anggotanya bisa terrealisasi. Karena itu kami berharap nanti bisa diikuti dengan baik. Tema pada kesempatan hari ini, peringatan Nuzulul Quran ini adalah keutamaan bersahabat dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa oleh Bapak Haji Ehwandi Arifin SPDI MPDI. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga kami berharap di bulan suci Ramadan ini kita semuanya selalu rahmat, selalu diberikan kemudahan barokah dalam menjalankan ibadah ini, terutama ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga saya berharap dan memohon kehadiratnya, mudah-mudahan semua anggota PGRI beserta keluarganya senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang kita harapkan semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan peringatan Nuzul Quran ini. Selamat mengikuti, mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Joko Sumarno SPD MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya
yaitu hikmah peringatan nuzulul Quran dengan tema keutamaan bersahabat dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ihwandi Arifin, SAG, MPDI. Beliau merupakan Ketua Bidang Pembinaan Kerohanian dan Pembinaan Karakter Bangsa PGRI Kabupaten Purbalingga. Beliau juga Kepala MI Sambas Istiqomah Purbalingga. Pada Bapak Haji Ihwandi Arifin SAG MPDI, disilahkan. Terima kasih Pak Sutarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum PGRI Kabupaten Purbalingga, Bapak Haji Joko Sumarno SPD MPD, yang kami hormati pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah yang berkesempatan bergabung melalui media Zoom ini, yang kami hormati teman-teman pengurus PGRI Kabupaten Purbalingga, para senior, para kesepuhan, para tokoh pendidikan di Purbalingga, yang kami hormati seluruh pengurus cabang khusus, pengurus ranting khusus PGRI se-Kabupaten Purbalingga, juga yang saya hormati para anggota PGRI Kabupaten Purbalingga, dan juga kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan juga yang sangat kami hormati pula teman kami pembawa acara pada kesempatan ini, Bapak Haji Sutarman MPD, yang senantiasa energik, senantiasa memberikan banyak inspirasi kepada kita semua dan juga teman-teman guru yang lain yang kami hormati. Bapak Ibu kalian rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, di waktu yang mulia, yang mustajabah ini, kita bisa bersama-sama dengan keluarga PGRI Kabupaten Purbalingga mengadakan sebuah acara yang sangat, insya Allah sangat bermakna, yaitu peringatan nuzulul Quran seluruh keluarga besar PGRI Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan forum kita, majelis kita pada kesempatan ini, walaupun kita tidak hadir secara fisik bersama-sama di dalam sebuah tempat tertentu, tetapi kita hadir melalui media Zoom ini, mudah-mudahan tetap tercatat sebagai amal solih, tetap tercatat sebagai amal silaturahim yang akan dapat memanjangkan umur kita dan melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah pun melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu seluruh jamaah peringatan nuzulul Quran keluarga besar PGRI Kabupaten Purbalingga, yang pertama tentu kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ketua Umum PGRI Kabupaten Purbalingga yang kemarin mengundang kami, mengkonfirmasi kepada kami untuk melaksanakan salah satu program di bidang kerohanian dan pembinaan karakter bangsa, yakni mengadakan kegiatan nuzulul Quran pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin.
Kemudian Ibu sekalian, tema yang kita ambil di kesempatan sore hari ini adalah keutamaan bersahabat dengan Al-Quran. Sebuah judul yang sangat menarik untuk kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Insya Allah nanti sampai pukul 17:25. Menjadi bahan refleksi, bahan introspeksi bagi kita semua. Bagaimana selama ini kita bersahabat dengan Al-Quran? Bagaimana selama ini kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai teman akrab kita, teman mesra kita? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai sebuah pedoman yang selama ini kita jadikan sebagai panutan kita? Ataukah justru kita menganggap Al-Quran itu biasa-biasa saja, bahkan hanya sebagai sebuah simbol ketika kita dulu mengakhiri masa lajang kita, menjadi salah satu alat untuk menjadi mas kawin dalam pernikahan, dan setelah itu Al-Qur'annya disimpan di almari sampai sekarang masih utuh? Ataukah justru kita malah acuh? Ataukah malah justru kita menjadi musuh terhadap Al-Qur'an? Ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Termasuk pula bagaimana perasaan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana ketika kita membuka Al-Quran. Bagaimana ketika kita mentadaburi isi Al-Quran. Bagaimana ketika ada orang lain sedang membaca Al-Quran dan kita mendengarkannya. Apakah menambah hati kita menjadi makin sejuk, makin damai, makin tentram? Atau justru kita merasa sebal, merasa bosan dengan Al-Quran? Nah, melalui momentum peringatan Nuzulul Quran ini, mari kita bersama-sama melakukan introspeksi, melakukan refleksi diri pada diri kita masing-masing. Dengan tema keutamaan bersahabat dengan Al-Quran, akan ada 3 hal yang perlu untuk kita kupas bersama-sama. Yang pertama, kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita ini bisa bersahabat dengan baik terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, apa fadilah, apa keutamaan ketika kita ini senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang singkat ini kita bisa mengambil hikmahnya. Kita mulai dari yang pertama, kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam mentafsiri ayat tersebut bahwa Allah memberikan pujian terhadap Al-Quran yang mampu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dalam melaksanakan setiap langkah dan aktivitasnya. Dan juga Al-Quran akan bisa menjadi pembeda bagi orang-orang yang beriman, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang sesat. Karena Al-Quran ini adalah menjadi sebuah pedoman, sebuah petunjuk bagi kita semua, maka sudah seharusnya lah kita senantiasa bersahabat, berinteraksi dengan intens terhadap Al-Quran tersebut. Makna daripada bersahabat dengan Al-Quran adalah kita
senantiasa menyatu dengan nilai-nilai inspirasi, nilai-nilai kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Kita satu irama, satu tujuan, kita pula dalam bersahabat tentunya sehat, mengikuti syariat yang dianjurkan maupun pula meninggal yang dilarang oleh sahabat kita, yakni melalui Al-Quran tersebut. Itulah pentingnya kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Data otentik yang bisa kita temukan di beberapa media cetak, kita menemukan bahwa hasil survei perguruan tinggi ilmu Al-Quran tentang kemampuan membaca Al-Quran kaum muslimin Indonesia di tahun 2018 itu dirilis bahwa ada sekitar 60 sampai dengan 70% kaum muslimin Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Itu artinya yang bisa membaca Al-Quran hanya sekitar 30 sampai dengan 40%. Ketika kita membuka riset yang lain lagi di tahun 2015 misalkan, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng, waktu itu almarhum Gus Solah menyampaikan umat muslim di Indonesia bisa membaca Al-Quran kurang lebihnya hanya sekitar 23%. Ini artinya ada hampir 77% umat muslim di Indonesia yang mengaku dirinya belum mampu berinteraksi dengan baik maaf audionya. Masih mute Pak Kiai. Masih tidak terdengar. Bisa terdengar Pak Heru? Ya, sudah. Ya, bagus. Itulah pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, pentingnya kita bersahabat dengan Al-Quran, agar kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak keutamaan saat nanti kita akan bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran tersebut? Secara singkat ini kami sampaikan bahwa untuk bisa bersahabat secara intens, secara mesra dengan Al-Quran, yang pertama adalah melalui tilawatul Quran, atau kita membaca Al-Quran. Kita berbahagia saat ini banyak sekali penemuan-penemuan metode praktis untuk bisa membaca Al-Quran secara tartil, secara fasih. Kita mengenal ada metode ummi, ada metode tartili, ada tilawati, ada ikro, ada yambu'a, ada kamili, dan lain sebagainya. Berbeda dengan zaman kita dulu, era kita dulu mungkin hanya mengenal satu metode, yaitu dengan metode Baghdadi, A, I, U, Babi, Pu, Tati, itu dan sebagainya. Tetapi saat ini pegang penemuan-penemuan metode tersebut, dan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang setiap metode tentunya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Tapi sifat dari metode untuk membaca Al-Quran adalah mengantarkan agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Apakah itu berkaitan dengan tajwidnya, fasahahnya, dengan raibul Qur'annya, ini perlu untuk kita kuasai bersama. Dan tentu akan sangat baik kalau para cendekiawan muslim yang bergabung dalam PGRI Kabupaten Purbalingga ini senantiasa bisa bersama-sama melakukan pengembangan dan pengkajian terkait dengan metode-metode untuk bisa Al-Quran dengan baik, agar kita lebih intim, kita lebih akrab lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita ketika akan bersahabat dengan baik dengan Al-Quran, hendaknya kita senantiasa hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Dimulai dari surat-surat pendek yang sering kita pakai, kita baca saat kita melaksanakan sholat, sampai kemudian beberapa ayat pilihan, ayat-ayat ahkam, maupun maaf, saya di mute dari host nih. Saya lanjut lagi, Ge. Suaranya terdengar, Ge? Terdengar, Pak. Syukur-syukur kita bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah fahmul Quran, atau juga mentadabburi Al-Quran. Ketika kita bisa memahami Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran, maka ini sebuah keutamaan yang sangat mulia bagi kita. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam sebuah kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa sangat dianjurkan bagi kita ketika membaca Al-Quran, hendaknya senantiasa mentadabburinya, merenungi makna dan kandungan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, ketika kita akan bersahabat dengan Al-Quran, tentunya tidak kalah pentingnya kita beramaliyah dengan Al-Quran. Aktivitas kita, perkataan kita, gerak-gerik hati kita, mari kita landasi dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Dan yang kelimanya, ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, hendaknya kita berupaya untuk bisa mendakwahkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kita mulai dari keluarga kita sendiri, kemudian syukur-syukur bisa kepada orang lain. Ketika bisa mendakwahkan, mengajari, ngaji orang lain, menasihati orang lain, dan juga menasihati diri sendiri yang lebih penting, itu adalah upaya kita mendakwahi dengan menggunakan Al-Quran. Kemudian berikutnya terkait dengan apa fadilah, apa keutamaan ketika kita mau bersahabat dengan Al-Quran. Saya mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi syafaat li ashabih bagi orang yang mau bersahabat dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang yang beriman, setelah nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, kita semua tentunya akan menghadapi suatu hari yang namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Ba'ats, kemudian Yaumul Mahsyar. Di Yaumul Mahsyar itu, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh umat manusia akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan matahari akan didekatkan kepada kita semua, kurang lebih dalam beberapa keterangan yang sekitar 1 mil, sekitar 1,6 km. Maka kemudian banyak dari kita semua akan bercucuran keringat, ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, bahkan ada yang sampai berenang-renang karena saking panas. Dan kita menunggu masa untuk perhitungan amal kita. Dalam hitungan di Yaumil Qiyamah, perhitungan di mahsyar itu hanya sekitar setengah hari. Tetapi setengah harinya di hari kiamat itu berbanding kurang lebih 5.000 tahun dalam kehidupan kita ketika ada di dunia ini. Karena satu harinya di akhirat setara dengan 10.000 tahun ketika kita ada di dunia ini. Masya Allah, dapat kita bayangkan kalau kita menunggu penantian yang cukup lama dan kemudian kita dalam keadaan yang tidak memiliki bekal yang cukup, maka sangatlah berat kita menjalani kehidupan di Yaumul Mahsyar tersebut. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita
menjadi seperti awan yang menaungi di atas kita, seperti burung yang mengepakkan kedua sayapnya di atas kita, dan kita pun akan mendapatkan perlindungan darinya. Inilah pentingnya kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Dijelaskan kepada kita semua bahwa tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di rumahnya Allah, ya. Kemudian mereka bertadarus Al-Quran. Maka kemudian ketika kita berkumpul dan bertadarus Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan dalam hati kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurahkan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun akan mengerumuni kita. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan kemudian nama kita pun akan disebut-sebut oleh Allah, disampaikan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Itulah tatkala kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, maka akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Tidak perlu kesana kemari, traveling dan lain sebagainya, tetapi kita bisa menemukan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Kemudian curahan rahmat akan sampai kepada kita dari seluruh penjuru. Kemudian juga para malaikat pun akan mengerumuni kita, memberikan bisikan-bisikan yang baik, dan senantiasa mengamini doa-doa yang kita panjatkan. Dan lebih-lebih lagi adalah kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipamerkan kepada para malaikat yang mengelilinginya, sampaikan bahwa si fulan adalah hambanya yang terbaik yang senantiasa baca Al-Quran. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan ketika kita mau berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini menginspirasi kita untuk betul-betul bisa senantiasa berinteraksi, bersahabat dengan baik terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga bisa bersahabat dengan baik terhadap Al-Quran. Dan ini merupakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila mana terdapat banyak kekhilafan, banyak kekurangan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Sutarman kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarman, suaranya belum, Pak Tarman? Belum keluar. Moderator, pembawa acara, Pak Tarman. Bapak. Monggo, sudah diserahkan ke panjenengan. Bukan ya, Pak Tarman. Demikian tadi uraian hikmah peringatan nuzul Quran yang disampaikan oleh Bapak Haji Iwandi. Dapat kami simpulkan bahwa makna peringatan nuzul Quran dengan tema bersahabat dengan Al-Quran, yang pertama, kenapa harus bersahabat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dalam kehidupan dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Kemudian yang kedua, caranya bagaimana agar kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Yang pertama dengan tilawah atau membaca dengan berbagai metode, dengan cara menghafal, dengan cara memahami, dan juga beramaliyah, artinya melaksanakan apa yang telah dipahami dan juga mendakwakan. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan fadilahnya, antara lain yang pertama akan dapat syafaat di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua akan dapat ketenangan, dapat rahmat, kasih sayang dari Allah Ta'ala, dan didoakan oleh para malaikat. Itulah hikmah Usulul Quran yang disampaikan oleh Bapak Haji Iwanti. Mudah-mudahan dapat kita sebagai muhasabah, sebagai wawasan hasanah. Oleh karena itu, terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Ini waktunya sudah cukup sore, maka marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Saudara semua. Semoga semua itu dan majelis ini tercatat sebagai amal soleh yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Atas segala kekurangan dan hilaf saya pribadi dan panitia, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.